Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di channel kita Citra TK. Sebelum video dimulai, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, kali ini topik kita tentang pendaftaran P3K atau CPNS. Check it out. Membahas tentang P3K dan CPNS terupdate dan terpercaya. Oke, simak baik-baik videonya ya kawan-kawan. Jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Menurut hasil rapat itu dimulai tanggal 31 Mei sampai 21 Juni 2021. Oke, persiapkan diri ya kawan-kawan. Seleksi SKD-nya itu sekitar bulan Juli sampai September 2021. Jadi masih banyak kesempatan untuk belajar. Terus formasi khusus CPNS ada yang berbeda nih. Ada putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude, penyandang disabilitas dan diaspora. Jadi kalau kakak menjadi bagian dari ini, persiapkan diri mental dan juga banyak-banyak belajar ya. Selanjutnya, jenis formasi khusus CPNS yaitu putra-putri lulusan terbaik atau cum laude. Itu harus minimal strata 1, tidak boleh D4 ya kawan-kawan. Terus bisa dibaca, formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rinci dan kebutuhan yang diterbitkan oleh CASN BKN. Jadi yang resminya lihat formasinya di akun resminya ya. Jangan yang diupload di Facebook atau di sosial media yang tidak akurat. Oke, jenis formasi selanjutnya yaitu disabilitas bagi penyandang cacat. Ini punya syarat khusus. Teman-teman bisa baca secara langsung di sini atau nanti saya share link untuk PDF-nya ya di deskripsi. Ini hampir tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Periode CPNS sebelumnya dia berbatas 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Terus yang selanjutnya diaspora. Diaspora ini diperuntukkan khusus untuk jabatan peneliti, dosen, atau perekayasa. Apa yang berbeda dan apa yang baru yaitu jika dia S3, maka dia boleh mendaftar sampai umur 40 tahun kecuali bagi pelamar pada jabatan analisis kebijakan. Oke, kalau PNS biasa kan 35. Kalau dia S3 atau analisis kebijakan dia bisa sampai 40 tahun. Oke. Selanjutnya, jabatan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan formasi khusus diaspora disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan formasi ditetapkan pula untuk kebutuhan formasi umum. Harus melakukan registrasi. Oke teman-teman, langsung dibaca aja ya. Terus untuk PPK segera menyiapkan dokumen persyaratan, pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal resmi sistem pendaftaran. Ini mengenai P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, untuk guru-guru 1 juta guru, persiapkan diri Anda. Selanjutnya tentang ketentuan umum CPNS ya, khusus untuk WNI mulai umur 18 sampai 35 tahun, dari tamatan SMA sampai S3 boleh. S3 yang tadi ya. Untuk dosen S3 itu 40 tahun. Jabatan CPNS dapat dilamar dengan batas usia 40 tahun dengan syarat yang tadi. Pelamar tidak pernah dipidana. Oke, pelamar tidak pernah diberhentikan. Oke, dan pelamar tidak berkedudukan CPNS, PNS. Oke, pelamar sehat jasmani dan rohani. Calon pelamar hanya dapat mendaftar 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Oke, jadi tidak bisa mendaftar 2 jabatannya untuk 1 periode pendaftaran CPNS. No. Selanjutnya ketentuan CPNS SKB. Pelaksanaan SKB di pemerintah wajib menggunakan CAT. Pemerintah daerah hanya diperkenankan menambah 1 jenis tes SKB dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai SKB. Namun pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes wawancara. Oke.
Oke. Dan selanjutnya pengisian formasi kosong, yaitu bahwasannya dalam hal formasi umum khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKB dan SKD, maka ketentuannya adalah bisa dibaca langsung ya teman-teman. Kalau ada komentar atau ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentar. Nanti sebisa saya akan balas ya. Ini contohnya skenario formasi khusus tidak terisi. Dia semisal kebutuhan 8, jadi nanti dia dibagi untuk 3 formasi umum, cum laude dan disabilitas. Dia tetap mengambil peringkat tertinggi di satu instansi dan satu formasi yang sama. Jadi formasinya pasti terisi. Contohnya ini tadi ya, kita bisa lihat langsung di video. Videonya seperti ini. Diperhatikan aja teman-teman, kalau kurang mengerti silakan komentar di kolom komen ya. Formasi umum untuk tidak terisi atau kosong, misalnya ini dia pelamarnya 1, alokasinya 5, jadi dia bisa ambil dari formasi cum laude yang juara 3, 4 atau 5, atau dari formasi disabilitas yang pendaftarnya banyak, nanti di ranking yang terbaik akan masuk di formasi kosong. Seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah skenario 1 dan 2 masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, lihat langsung ya teman-teman. Jika terjadi kekosongan formasi, dilakukan pengisian formasi kosong menggunakan skenario 1 dan 2. Ya, contohnya ya kita bisa lihat di sini. Ketika alokasi lebih banyak daripada pelamar, maka peringkat tetap diperhatikan. Sisanya itu akan mengisi formasi kosong berdasarkan instansi dan jurusan yang sama. Jadi dia nanti akan di ranking lagi dan akan mengisi formasi kosong. Jadi ya belum tentu kita di ranking 2, 3 lantas tidak bisa lulus ya. Tetap berdoa dan berusaha ya teman-teman. Tuhan itu tidak pernah tidur.